Rencana penambahan kekuatan timnas Indonesia menghadapi dua laga berat melawan China dan juga Jepang, yakni pada tanggal 5 dan juga 10 Juni 2025 kembali menjadi perbincangan hangat. Meskipun Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan belum ada rencana merekrut pemain naturalisasi baru, spekulasi tentang hadirnya wajah-wajah anyar di skuad Garuda terus bergulir. PSSI selama ini dikenal kerap melakukan gebrakan tak terduga menjelang laga penting. Pada akhir Februari 2025 misalnya publik sepak bola dikejutkan dengan pengumuman naturalisasi 3 pemain sekaligus, yakni Emil Audero, Dean James, dan juga Joe Pelupesi. Hal tersebut memperlihatkan bahwa keputusan strategis bisa saja berubah dalam waktu singkat. Terlebih jika pelatih kepala Patrick Kluivert melihat kebutuhan akan tambahan pemain berkualitas untuk memperkuat komposisi tim. Saat ini ada 3 nama yang digadang-gadang masuk radar PSSI sebagai calon naturalisasi baru. Ketiganya adalah Pascal Schreik yang bermain untuk Leeds United, Miliano Jonathans dari FC Utrecht, serta Tristan Khaye yang berposisi di sektor pertahanan PSV Zwolle dan sebelumnya memperkuat Ajax Amsterdam. Tristan Khaye menjadi salah satu nama yang paling santer disebut dalam proses naturalisasi. Pemain berusia 20 tahun tersebut diketahui telah melakukan komunikasi aktif dengan pihak PSSI sejak awal 2025. Saat ini Tristan Khaye bermain untuk PSV Zwolle dan dikenal sebagai bek serba bisa. Ia memiliki kemampuan bermain sebagai bek tengah, fullback maupun wingback kanan. Keunggulan dan juga mobilitas dan kemampuan bertahan membuatnya bisa menjadi aset berharga dalam sistem pertahanan Kluivert. Apalagi jika dihadapkan dengan tim sekelas Jepang dan juga China yang memiliki permainan cepat. Pascal Schreik berada di tribun yang sama dengan Kluivert. Pascal Schreik bek tangguh Leeds United juga mencuri perhatian setelah keberadaannya terpantau duduk di tribun stadion bersama Patrick Kluivert saat Leeds bertanding melawan Oxford United. Meskipun sedang mengalami cedera, kehadirannya pada laga tersebut memunculkan spekulasi terkait diskusi antara dirinya dengan pelatih timnas Indonesia. Pascal Schreik adalah pemain bertahan yang memiliki ketenangan dan juga kecerdasan dalam membaca permainan. Kehadirannya diyakini mampu memperkokoh sektor belakang skuad Garuda yang tengah membutuhkan figur pemimpin dan juga pemain berpengalaman di level kompetisi tinggi. Dan jika benar proses naturalisasi terlaksana, ia bisa menjadi kepingan terakhir untuk memperkuat barisan pertahanan Indonesia. Nama Miliano Jonathans juga muncul sebagai pemain yang potensial memperkuat timnas. Pemain sayap FC Utrecht tersebut memiliki kecepatan dan juga kelincahan yang dapat menjadi ancaman serius bagi sektor pertahanan lawan. Serangan dari sisi kanan Indonesia bisa mendapatkan dorongan besar jika Miliano resmi berseragam merah putih. Menariknya ayah Miliano yakni Dennis Jonathan sempat berada di Indonesia saat FIFA Matchday Maret 2025 berlangsung. Dalam kunjungannya ia diduga mengadakan pertemuan dengan tokoh penting sepak bola Indonesia termasuk Erick Thohir dan juga Patrick Kluivert. Langkah ini semakin memperkuat dugaan bahwa proses pendekatan sudah dimulai. Naturalisasi pemain bukan hanya soal memperkuat tim dalam jangka pendek. Langkah ini juga mencerminkan strategi jangka panjang PSSI untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional. Dengan menghadirkan pemain yang memiliki darah atau hubungan kultural dengan Indonesia, proses integrasi ke dalam tim pun menjadi lebih cepat dan juga harmonis. Laga melawan China dan juga Jepang bukan sekedar pertandingan biasa, melainkan ujian serius untuk melihat seberapa jauh perkembangan sepak bola Indonesia di bawah komando pelatih kelas dunia seperti Kluivert. Maka dari itu potensi hadirnya pemain-pemain seperti Schreik, Khaye, dan juga Jonathan sangat layak untuk diantisipasi. Bek timnas Indonesia Miss Highest telah meninggalkan kota Twente, Belanda, dan dia kini telah tiba di Malaga, Spanyol. Kepergian Miss Highest dari Twente bukan karena sang pemain di pasukan pindah klub, namun pemain 24 tahun tersebut tengah berlibur. Ya, Miss Highest terkena akumulasi kartu kuning sehingga tidak bisa tampil saat FC Twente dihajar oleh PSV Eindhoven dengan skor 1-3 pada Jumat 25 April. Selepas laga itu, tim asuhan Joseph Asting baru akan kembali bermain pada Minggu 4 Mei 2024 menghadapi Sparta Rotterdam. Di sela-sela kekosongan panjang, Miss Highest memutuskan untuk sedikit mengambil jeda. Dia terbang ke Malaga sebagaimana merujuk unggahan Instagram Stories eksklusifnya. Miss Highest tiba di Bandara Malaga yang berada di Spanyol. Tulis akun Instagram @nusantara.bellers dalam unggahan tanggapan layar Instagram Stories eksklusif bek timnas Indonesia itu Jumat 25 April.
karena Twente main lagi bulan Mei. Miss menyempatkan diri untuk liburan ke Spanyol. Ya, keberangkatan Miss Haikes ke Belanda secara kebetulan juga bertepatan dengan maraknya spekulasi mengenai masa depannya di FC Twente. Kontrak sang bek hanya tersisa 1 musim lagi dan manajemen klub disebut-sebut tak ingin kehilangan sang pemain secara cuma-cuma. Beberapa laporan dari media lokal menyebutkan bahwa FC Twente mulai terbuka terhadap kemungkinan menjual Miss Haikes di bursa transfer musim panas mendatang. Ya, Twente Insight mengungkapkan nilai transfer Haikes saat ini diperkirakan mencapai 9,1 juta euro atau sekitar 173 miliar rupiah. Estimasi tersebut didasarkan pada analisis dari Football Transfer dan juga Sky Sport, dua lembaga yang kerap memberikan penilaian nilai transfer pemain berdasarkan berbagai aspek seperti performa, usia, dan juga sisa kontrak. ETV Haikes adalah 9,1 juta euro. Kisaran ETV adalah antara 7,7 hingga 10,4 juta euro, tulis Twente Insight. Sementara menurut situs Transfer Market, Miss Haikes saat ini memiliki nilai pasar sebesar 7 juta euro. Dengan angka tersebut, ia menjadi pemain termahal ketika di skuad FC Twente, hanya kalah dari Sam Stein dan juga Michael Sadilek. Karir Miss Haikes mengalami lonjakan nilai signifikan setelah memutuskan membela timnas Indonesia. Bek berdarah Manado tersebut sempat mencatatkan nilai pasar hingga menyentuh angka 10 juta euro setelah tampil apik bersama skuad Garuda. Pemain kelahiran Belanda tersebut juga sudah menjadi langganan starter dalam beberapa pertandingan penting timnas, meskipun sempat terkendala cedera yang membuat performanya belum sepenuhnya maksimal. Meskipun begitu, kontribusinya tetap diakui dan kehadirannya di sektor belakang dianggap vital untuk memperkuat skuad asuhan Patrick Kluivert. Belum jelas apakah liburan Miss Haikes di Malaga juga dimanfaatkan untuk bertemu dengan agen atau perwakilan klub lain. Namun dengan sisa kontrak hanya 1 tahun lagi, peluangnya untuk mencari tantangan baru di luar Belanda tetap terbuka lebar. Dengan nilai pasar yang terus menanjak dan juga statusnya sebagai pemain internasional, tidak menutup kemungkinan beberapa klub dari liga-liga top Eropa mulai melirik jasanya. Satu hal yang pasti, masa depan Miss Haikes kini menjadi perhatian banyak pihak, baik di Belanda maupun di Indonesia. Apakah liburannya ke Spanyol hanya sekedar rehat singkat atau menjadi langkah awal menuju petualangan baru di klub lain? Ya, kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Sandy Walsh tengah bersiap untuk menghadapi mega bintang Cristiano Ronaldo di AFC Champions League Elite 2024-25. Bek timnas Indonesia tersebut masuk dalam skuad Yokohama F. Marinos ke Arab Saudi untuk melawan Al Nassr. Pertandingan perempat final tersebut dilaksanakan di Prince Abdullah Al Faisal Sports City, Jeddah, Arab Saudi, Minggu 27 April, yakni pada pukul 02.30 waktu Indonesia Barat. Sandy Walsh bersama skuad Yokohama F. Marinos telah berada di Jeddah, Arab Saudi. Hari-hari pertama yang menyenangkan di Jeddah, Arab Saudi mempersiapkan ACL Elite, tulis Sandy Walsh dalam Instagramnya pada Kamis 24 April. Ya, sejauh ini Sandy Walsh dipercaya tampil di ACL Elite. Ia telah memainkan 3 pertandingan di bawah pelatih Steve Holland. Sandy Walsh bermain penuh di posisi bek tengah saat 3 kali mengalahkan Shanghai Port dengan skor 2-0 di fase grup. Kemudian menang melawan Shanghai Port dengan skor 1-0 dan 4-1 di babak 16 besar. Akan tetapi Steve Holland telah dipecat oleh pelatih Yokohama F. Marinos. Dan saat ini, Yokohama F. Marinos dilatih oleh pelatih sementara yakni Patrick Kisnorbo. Patrick Kisnorbo sebelumnya adalah asisten pelatih dari Steve Holland. Ya, patut untuk ditunggu apakah Sandy Walsh mendapatkan kepercayaan bermain setelah perginya Steve Holland. Sementara itu, Cristiano Ronaldo sejauh ini menjadi salah satu andalan dari Al Nassr di ACL Elite. Pemain Portugal tersebut sudah bermain dalam 6 laga di ACL Elite. Ronaldo telah mencatatkan 7 gol di ACL Elite 2024-25. Pemain timnas Indonesia Sandy Walsh mengungkapkan perasaannya yang sangat menyenangkan dalam persiapan Yokohama F. Marinos jelang melawan Al Nassr yang diperkuat oleh Cristiano Ronaldo dan juga mendapatkan pesan semangat dari Rizky Ridho. Sandy Walsh telah melakoni sesi latihan perdana bersama Yokohama F. Marinos di Arab Saudi jelang lawan Al Nassr di perempat final AFC Champions League Elite. Dalam unggahan Yokohama F. Marinos di Instagram, Sandy Walsh dan juga kawan-kawan telah memulai latihan di Jeddah pada Rabu 23 April. Sementara itu, jadwal Al Nassr versus Yokohama F. Marinos akan berlangsung di Jeddah pada Minggu 27 April mendatang. Di samping itu, dalam unggahan Sandy Walsh, pemain timnas Indonesia Rizky Ridho turut memberikan komentar untuk menyemangati Sandy Walsh. "Gas abangku," ucap Rizky Ridho. Ya, Sandy Walsh menjadi bagian dari skuad yang diboyong ke Jeddah untuk menghadapi Al Nassr yang diperkuat oleh Cristiano Ronaldo. Laga perempat final AFC Champions League Elite 2024-25 akan dilaksanakan terpusat di Jeddah, Arab Saudi, tepatnya di Stadion King Abdullah Sports City dan Stadion Prince Abdullah Al Faisal Sports City.
4 pertandingan akan digelar secara bergantian sejak 25 April hingga 27 April di 2 stadion tersebut. Laga pembuka perempat final AFC Champions League Elite 2024-25 mempertemukan Al Hilal dengan Guangzhou di Stadion King Abdullah Sports City pada 25 April pukul 19.30 waktu setempat. Selanjutnya, laga Al Ahly versus Buriram United berlangsung pada tanggal 26 April di Stadion King Abdullah Sports City pada 26 April pukul 19.30 waktu setempat. Kemudian jadwal Yokohama F. Marinos versus Al Nassr akan digelar di Stadion Prince Abdullah Al Faisal Sports City pada Sabtu 26 April pukul 22.30 waktu setempat atau Minggu 27 April pukul 02.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan laga perempat final terakhir adalah Kawasaki Frontale versus Al Sadd yang berlangsung di Stadion Prince Abdullah Al Faisal Sports City pada Minggu 27 April pukul 19.30 waktu setempat. Perempat final AFC Champions League Elite berlangsung dalam satu leg saja. Selanjutnya pemenang akan melangkah ke babak semifinal. Pemenang Al Hilal versus Guangzhou akan bertemu dengan pemenang duel Al Ahly versus Buriram United. Sementara Yokohama F. Marinos versus Al Nassr akan berhadapan dengan pemenang Kawasaki Frontale versus Al Sadd. China kini masih berada di bawah timnas Indonesia pada klasemen putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekedar informasi, timnas Indonesia menduduki peringkat keempat dengan raihan 9 poin. Tiongkok atau China sendiri berada di dasar klasemen grup C dengan raihan 6 poin. Grup C kini hanya menyisakan 2 laga saja. China dipastikan lolos dan juga gagal lolos ke Piala Dunia 2026 bila tak bisa memperbaiki posisinya. Ya, seperti yang telah diketahui, 2 negara yang finish di 2 besar bakal lolos langsung ke Piala Dunia 2026. 2 tim yang menghuni peringkat 3 dan juga keempat dapat melanjutkan perjuangan ke babak selanjutnya. 2 negara di posisi terakhir dipastikan angkat koper. Sementara itu, media China Sohu rupanya tak terlalu khawatir dengan posisi negaranya. Sohu secara mengejutkan menilai bahwa China masih memiliki peluang lolos langsung meski gagal bersaing di putaran ketiga grup C. Dan alasannya yakni karena Iran berpeluang untuk mundur. Iran dikabarkan tidak akan mengikuti ajang Piala Dunia 2026 karena diadakan di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Dan Sohu berharap FIFA bisa memberikan satu slot yang ditinggalkan oleh Iran kepada China. Berita bagus untuk tim nasional sepak bola Tiongkok. Sekalipun kalah di babak playoff, mereka mungkin masih lolos ke Piala Dunia. Seperti semua orang tahu, salah satu isu yang hangat diperdebatkan akhir-akhir ini adalah tim nasional sepak bola China. Mereka mungkin langsung lolos ke Piala Dunia, dan kesempatan untuk lolos ini bukanlah sesuatu yang mereka perjuangkan sendiri. Menurut rumor yang berani, Iran mungkin tidak akan ikut serta dalam Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, sehingga akan ada satu tim yang berkurang di kawasan Asia, tulis Sohu. Ya, perlu diketahui China sebenarnya masih memiliki peluang lolos ke Piala Dunia 2026 melalui jalur kualifikasi. Dan China kini hanya perlu menyapu bersih 2 laga sisa di bulan Juni mendatang guna bisa merangsek ke posisi 4 besar. Dan timnas China nantinya harus melawan Indonesia pada tanggal 5 Juni dan Bahrain 10 Juni. Pemain timnas Malaysia Faisal Halim berbicara tentang timnas Indonesia yang berpeluang tampil di Piala Dunia 2026. Faisal Halim mengaku bahwa ia cemburu melihat prestasi tim Merah Putih. Ya, seperti yang diketahui, timnas Indonesia berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Skuad asuhan Patrick Kluivert tersebut tinggal menyisakan 2 pertandingan lagi pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tiket untuk melaju ke Piala Dunia 2026 tersisa 1 kuota saja usai Jepang mendapatkannya. Nah, 1 tiket tersebut sedang diperebutkan oleh timnas Indonesia, Australia, dan juga Arab Saudi. Saya tidak boleh banyak bicara tentang timnas Indonesia, soalnya kita ini adalah saudara. Tapi apabila timnas Indonesia sukses ke Piala Dunia 2026 dan kami Malaysia belum, ya tentu saja ada rasa cemburu, kata Faisal Halim. Faisal Halim kecewa langkah timnas Malaysia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terhenti di grup D putaran kedua. Timnas Malaysia kalah dari Oman dan juga Kyrgyzstan yang lolos ke putaran ketiga. Saat ini Harimau Malaya sedang berjuang di kualifikasi Piala Asia 2027. Mereka tergabung ke grup F bersama Vietnam, Nepal, dan juga Laos. Pemain asal klub Selangor FC itu berdoa agar timnas Indonesia bisa sukses hingga lolos ke Piala Dunia 2026. Menurutnya, ini akan membuat bangga Asia Tenggara. Ya, pemain-pemain timnas Indonesia merupakan keturunan yang bermain di kompetisi tertinggi Eropa. Ini tinggal menyisakan beberapa laga saja. Ini bisa membuat mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Saya kira mereka layak dan kami ikut senang.
tutup Faisal Halim. FIFA memberikan pujian setinggi langit untuk gelandang timnas U17 Indonesia Evandra Florasta. Evandra Florasta masuk dalam 6 pemain muda yang dianggap bersinar di ajang Piala Asia U17 2025 versi FIFA. Pemain asal Malang tersebut jadi bagian penting kesuksesan timnas U17 Indonesia di Arab Saudi. FIFA menunjuk 6 pemain dengan penampilan terbaik di ajang Piala Asia U17 2025 tersebut. Selain Evandra Florasta, ada striker Uzbekistan sekaligus top scorer Piala Asia U17 25, yakni Asylbek Aliyev. Selain itu, ada gelandang Arab Saudi yakni Abdulrahman Sufani, penyerang Korea Selatan Kim Eun-sung, dan striker Korea Utara Kim Yoo-jin. Kemudian nama terakhir adalah striker asal Tajikistan Muhammad Nazirev. Kembali ke Evandra Florasta, FIFA memberikan pujian setinggi langit atas performanya sebagai jenderal lapangan tengah di Piala Asia U17 25. FIFA menyebutnya sebagai mesin kreatif di sektor tengah tim asuhan Nova Arianto tersebut. Sebagai pemain muda yang menonjol di tim muda Bayangkara FC, Evandra adalah mesin kreatif di sektor tengah Indonesia, tulis laman resmi FIFA. Selain itu, dirinya juga berhasil jadi mesin gol di Piala Asia U17 2025. Pemain Bayangkara FC tersebut sukses mencetak 3 gol sepanjang turnamen. FIFA memujinya sebagai sosok yang memiliki ketenangan luar biasa melebihi usianya saat ini. Dia mencetak 3 gol, termasuk penalti yang menunjukkan ketenangan melebihi usianya, tulis FIFA. FIFA juga menyebutkan bahwa Evandra Florasta punya potensi sebagai gelandang kunci timnas Indonesia di masa depan. Evandra jadi sosok kunci yang meloloskan timnas U17 Indonesia ke ajang Piala Dunia U17 2025 usai melangkah ke babak perempat final Piala Asia U17 2025. Timnas U17 Indonesia sukses mengantongi poin sempurna di fase grup termasuk saat mengalahkan tim favorit juara Korea Selatan, yakni di laga perdana. Evandra Florasta jadi penentu kemenangan atas Korea Selatan melalui sepakannya pada menit ke-90+2. 2 gol lainnya dicetak kala timnas U17 Indonesia membenamkan Yaman di laga kedua dengan skor 4-1. Garuda Asia menutup petualangan di fase grup dengan kemenangan 2-0 atas Afghanistan. Dan kemudian langkah tim asuhan Nova Arianto terhenti di tangan Korea Utara di babak perempat final usai kalah 0-6. Sementara itu catatan 3 gol sempat mengantarkan Evandra Florasta jadi raja gol di Piala Asia U17 2025, yakni sebelum digeser oleh Asylbek Aliyev. Evandra Florasta berpeluang tetap jadi andalan Garuda Asia di turnamen Piala Dunia U17 2025 pada November mendatang di Qatar. Kontribusinya membantu Indonesia mencapai perempat final, menonjolkan potensinya sebagai gelandang kunci di masa depan, tulis FIFA. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.